Selamat siang dan shalom. Bapak Ibu syukur kepada Allah karena ajaib segala yang dijadikannya dalam kehidupan kita. Secara khusus di dalam keluarga, Dia sebagai sumber berkat, sumber kebaikan dan sumber kehidupan. Allah Tritunggal dalam karyanya boleh menjadikan keluarga sebagai bagian dari penyataannya yang terus merendah dan menghidupkan keluarga dalam berbagai peristiwa kehidupan yang ada. Satu perkara kembali Allah nyatakan bagi keluarga di sini, ketika anak kekasih Yusuf dan Rezeki boleh menerima pemberkatan perwakilan yang dianugerahkan Allah. Untuk itu layaklah keluarga bahkan kita semua untuk terus-menerus menyatakan doa syukur kita kepadanya di dalam ibadah ini. Karena itu saja buat kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Hidup Jemaat 46 ayat 1, 4 dan 5. Besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Ucap dirikan Tuhan misteri kemuliaan, termohonkan darussa terbuka suaranya. Tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburkan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya, di dunia yang serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita membuka kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 4. Kita akan membaca secara responsoris. Kitab Mazmur pasal 64 ayat 1 sampai 4. Demikian hukum Allah kepada orang fasik untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Amin. Kita puji Tuhan. Ya Allah, bagimu
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Karena itu kita akan minta kekuatannya di dalam Tuhan kita. Tunduk kepala kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami semua bersama keluarga di sini, Bapak Matius Maru, ketika Allah berperkara dalam setiap kehidupan kami, ketika Allah terus-menerus menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi setiap kami, terlebih-lebih bagi keluarga di sini. Dalam beberapa waktu kehidupan ini, keluarga di sini melakukan sebuah perkara yang besar, yaitu melakukan sebuah rencana perkawinan atas anak kekasih mereka. Dari awal perencanaan, bahkan selesainya pemberkatan nikah itu, terbukti Tuhan terus ada dan campur tangan di dalamnya. Oleh karena itu, hari ini kami mengangkat pujian dan syukur kepada Allah atas segala kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan ini bersama dengan keluarga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu mendengarkan bagian firman Allah bersama-sama dengan keluarga di sini sebagai bagian penuntun pengayom dalam kehidupan kami, menjadi suluh dan pedoman bagi anak kekasih Yusuf dan Rizky, bahkan kami semua. Karena itu, turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, baik sebagai keluarga, bahkan kami semua sebagai pendengar. Kiranya buka hati dan pikiran kami semua. Lebih hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, berkati, berikan kekuatan dan hikmat kepandaian yang bersumber dari Allah, sehingga firman-Mu yang akan direnungkan dan diuraikan hari ini sungguh-sungguh menjadi bahagian hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini kepadamu, Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita, Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita perhatikan bahan bacaan kita. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kita, dalam persekutuan pun dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Shalom. Ya, melihat jam
tentunya saya akan melihat dua bentuk anggukan kepala siang hari ini. Ada yang ritmenya teratur, itu berarti sepertinya menyimak, akan menyimak. Dan ada yang ritmenya agak lambat turun, tapi cepat naik. Ya, mari kita awasi diri kita masing-masing. Sabarlah. Persekutuan yang sama diberkati Tuhan kedua saudaraku Yusuf dan juga Reski. Selamat atas pemberkatan perkawinan yang telah diterima. Kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dalam satu tema, ikatlah dirimu dengan ucapan syukur. Ikatlah dirimu dengan ucapan syukur. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, sepasang suami dan istri. Ini cerita fiktif yang tidak benar. Hanya diangkat untuk lebih memahami teks perenungan kita pada siang hari ini. Jadi ada sepasang suami dan istri bekerja sama untuk memperbaiki plafon rumahnya. Mereka bekerja sama mengangkat triplex yang ukurannya cukup besar. Pasti sudah kita tahu bagaimana besarnya itu triplex. Dan kalau diangkat hanya 2 orang sangat kerepotan karena ukurannya sangat besar. Karena hanya mereka berdua, untuk lebih memudahkan agar tidak turun naik tangga, si suami bilang ke mamanya, "Oh mama, ambilkan banget nih itu paku sama palu, supaya tidak turun-turun kami nanti ambil ini paku." Jadi istrinya ambilkanlah paku, kemudian paku itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sama seperti biasa kalau kita lihat orang mendekorasi toh, lincah biar paku satu tempat-tempat kecil itu bisa masuk di mulutnya. Seperti itulah yang ingin dicoba oleh bapak ini. Diambillah paku itu, kemudian palu itu ditaruh di atas tangga, karena tangganya yang berbentuk A itu. Kemudian bapak ini sambil menaruh dalam posisi ada paku di mulutnya, dia mengatur posisi yang aman untuk mencegah agar tidak jatuh. Nah tiba-tiba dia kaget dan berteriak, "Oh darah Yesus!" Puji Tuhan, kagetlah istrinya. Ternyata bapak ini menelan 2 biji paku. Istrinya marah, "Kenapa puji Tuhan? Masaran yang tongan kami." Dia katakan, "Iya puji Tuhan hanya 2. Coba kalau semuanya. Setidaknya tindakannya tidak terlalu lama kalau hanya 2. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, dalam kehidupan yang real atau kehidupan nyata, ketika kita ada dalam keadaan itu, pasti kita akan kelabakan atau saling mempersalahkan. Gara-gara kau ini memana? Seandainya tidak goyang-goyang kau tetap panggil tuh tetangga dan tidak begini. Tapi dia mau mengucap syukur dan tidak mempersalahkan. Artinya mengucap syukur itu Bapak Ibu bukanlah sesuatu yang mudah bagi sebagian besar pribadi. Tidak mudah. Mungkin dalam momen-momen seperti ini, ketika kita berhasil dalam segala sesuatu, kita akan mudah mengatakan, "Makur resumana puang. Saya berterima kasih Tuhan." Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, terkadang ma banda tu purukta makur resumanga lagu puang. Tetapi Bapak Ibu Rasul Paulus dalam bacaan kita melalui surat yang dia kirim kepada jemaat di Efesus, dia mampu menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus yang mampu mengucapkan syukurnya kepada Allah baik atau tidak baik waktunya. Dalam bacaan kita melihat sendiri melalui surat yang disampaikan kepada jemaat di Kolose. Jadi ketika ia menulis surat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah seorang tawanan, dia menjadi seorang tawanan di Roma. Dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat, dia menuliskan surat penggembalaannya kepada jemaat di Kolose.
Dan ketika kita membaca kitab Kolose, surat kepada jemaat di Kolose, kita tidak akan melihat satupun keluhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam keadaannya sedang menulis surat itu, diikat kaki dan tangannya. Seorang penafsir mengatakan bahwa posisi Rasul Paulus saat itu hampir menyerupai udang yang direbus. Bayangkan, bergumul. Dia sedang susah, dia sedang menderita. Tetapi dalam bacaan kita secara khusus dalam ayat ke-15, 16, dan 17, setiap akhir kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia selalu mengajak orang di Kolose untuk mengucap syukurlah. Iman yang luar biasa. Dalam keadaan itu, Rasul Paulus justru menguatkan jemaat dan memberikan keyakinan kepadanya akan kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bahkan Paulus mengajak jemaat di Kolose untuk mengikat dirinya dengan kasih Kristus dan mengucap syukur kepada Allah sebagai tubuh Kristus, dan agar mereka memelihara persekutuan sebagai umat Allah. Mengapa hal itu diserukan kepada jemaat di Kolose, persekutuan yang dikasihi Tuhan? Karena pada saat itu jemaat di Kolose, jemaat yang didirikan oleh Epafras itu, sedang ada beberapa penyusup di dalamnya yang penganut aliran-aliran sesat, yang bahasa teologisnya itu kalau di kalangan kami akademisi aliran gnostik. Jadi paham-paham ini berusaha untuk masuk dan menyusup di dalam persekutuan yang didirikan oleh Allah melalui hambanya Epafras, di mana aliran ini tidak percaya atau menolak bahwa Yesus adalah juru selamat. Sehingga berusahalah Paulus untuk meyakinkan, bersyukur dan berterima kasih. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Persekutuan yang sama dikasih oleh Tuhan. Bersyukur atau berterima kasih dalam bahasa Ibrani ialah toda, di mana orang yang mengangkat tangan menyebut berbagai hal yang diapresiasi. Maka dari kata toda lahirlah yoda, yaitu orang yang mengangkat tangan menunjuk kepada Tuhan dan mengucapkan apa yang Tuhan buat. Maka jikalau kita bersyukur, berarti aku, keluarga, Yusuf dan juga Reski berdiri tanpa malu dan mengangkat tanganku. Oh Tuhan, Engkau telah melakukan perkara yang besar, Engkau telah melakukan A, B, C, dan D kepadaku, dan aku mengucap syukur untuk itu. Orang yang bersyukur adalah orang yang mendefinisikan dengan sangat detail apa yang Tuhan buat. Engkau atau kita yang bersyukur adalah engkau yang tahu apa yang tahu tentang Tuhan, tentang perkataan Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Sehingga aku sebagai orang yang bersyukur memperkatakan itu dan melakukan itu agar orang lain mendengar, sehingga lahirlah haleluya. Kalau kita mau membaca keseluruhan pasal 13 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di situ dibungkus dalam satu perikop, yaitu manusia baru. Dan kalau kita adalah manusia baru, kita akan mampu untuk mengikuti arahan-arahan Tuhan seperti yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dengan sangat detailnya. Aku melakukan apa yang Tuhan perkatakan agar orang lain mendengar, sehingga lahirlah haleluya dalam kehidupan orang lain dan kehidupanku. Dalam ayat 15, 16, dan 17, Rasul Paulus menutup setiap kalimat dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, agar jemaat mengikatkan dirinya dengan ungkapan syukur. Sebab ucapan syukur akan selalu mengingatkan kita tentang karya Allah dalam Yesus Kristus, sehingga membuat Bapak Ibu saudara-saudara bahkan seluruh orang percaya fokus kepada Kristus dalam segala hal.
fokus kepada Kristus, dampaknya akan membawa kita menjadi hamba yang menjadikan kehendak Allah yang satu-satunya memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang hadir dalam persekutuan, entah itu persekutuan dalam wujud gereja, entah itu persekutuan dalam wujud rumah tangga ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak akan memisahkan kita dengan Allah. Karena ucapan syukur membuat kita melihat kuasa Allah yang besar dalam perjalanan kita. Mari lihat ucapan syukur Salomo ketika berhasil mendirikan bait Allah. Ayat 1 dan ayat pasal 127 ayat 1 mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Dia menonjolkan pribadi Tuhan, pribadi Allah. Dia fokus pada Allah yang memberikan keberhasilan baginya untuk membuat pencapaian terbesar untuk Allah. Seperti apa yang dialami oleh keluarga yang sudah disampaikan melalui sambutan, kerinduan-kerinduan dan ungkapan syukur mereka. Apa yang membuat keluarga bersyukur jelas. Dia bersyukur atas apa yang telah Allah buat, atas apa yang terjadi, atas apa yang telah dialami oleh kedua anak kekasih Yusuf dan Reski, sehingga mereka boleh diikat dalam pemberkatan perkawinan. Sehingga kedua saudara dan keluarga selayaknya mengikatkan ucapan syukur di dalam perjalanan rumah tanggamu kelak. Ayat 14, "Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah." Dan bersyukurlah. Fokus pada Tuhan, tidak akan ada kemiri. Di Napui banyak pohon kemiri, tapi dalam persekutuan kita harus menghindari yang namanya kemiri. Kalau bukan kemiri, kalau bukan nakuri dan riri yang lainnya, karena semuanya itu karena Tuhan. Dan itulah yang berusaha diangkat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya iman mereka teguh, supaya mereka sungguh-sungguh mengenakan manusia baru secara khusus dalam hubungan antara suami dan istri yang dicatat dalam pasal ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di dalam keluargamu, sebagai suami dan istri, hendaklah anak setiap hari mengucap syukur kepada Allah, agar kalian terus fokus melihat Allah dalam kehidupan, dan keluarga kalian yang adalah persekutuan yang Allah anugerahkan akan terus mengikat hubungan yang erat dengan Kristus. Sehingga apapun nanti yang hadir dalam kehidupan berimanmu, secara khususnya bagi kedua saudara kekasih, sebagai keluarga Kristen, entah itu ajaran-ajaran sesat, engkau akan dimampukan untuk tetap bertahan dalam imanmu. Engkau akan dimampukan untuk tetap sabar satu dengan yang lainnya sebagai suami dan istri, saling mengampuni, saling mengerti, terlebih kalian telah menjadi satu tubuh. Sebagai pasangan pun, sebagai tubuh Kristus, untuk itulah kita bersyukur. Jika dalam perjalanan rumah tanggamu ada sedikit kerikil rumah tangga, entah persoalan ekonomi, entah persoalan anak, entah persoalan lain yang akan mewarnai perjalanan rumah tanggamu, ingat kembali ucapan syukur yang engkau ucapkan hari ini dan yang beberapa lalu menjadi suatu kesaksian dalam kehidupan keluarga. Ingat itu. Jangan hanya berhenti pada momen senangnya saja, tetapi terus berlanjut dalam berbagai kerikil-kerikil kehidupan, dalam berbagai tantangan-tantangan, dalam berbagai peristiwa-peristiwa, bahkan dalam berbagai godaan-godaan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Ingat kembali ucapan syukurmu kepada Tuhan karena telah dipersatukan oleh Tuhan atas anugerah darinya. Sehingga itu akan memampukan Yusuf dan juga Reski untuk terus bertahan
Sebab Allah sesungguhnya melihat hati mereka yang selalu bersyukur dalam segala situasi hidupnya. Dalam bahasa Yunani, Eucharistia, ucapan terima kasih yang paling tinggi yang dialamatkan kepada Tuhan. Terus kumandangkan itu, terus nyatakan itu, sehingga shalom Allah pun juga terus terjadi dan kamu alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang telah dipersatukan sebagai satu tubuh, setiap melihat pasanganmu, biar mungkin hari ini sudah tidak seperti 20 tahun yang lalu, tetap pandang dia dan katakan, aku mengucap syukur Tuhan. Jangan karena satu dan yang lainnya menasan nak buang. Saya menyesal Tuhan. Baik, kalau aku tahu begitu dulu di mana ini nang no kana. Dan berbagai ucapan-ucapan penyesalan lainnya. Tetapi ketika suamimu atau istrimu marah, katakan, aku mengucap syukur Tuhan. Sukacita yang sama ketika engkau mempersatukanku dengan dia, tetap aku rasakan sekalipun dia memarahiku. Memang berat Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan. Itu tantangan. Tetapi satupun dari firman Tuhan tidak ada yang membenarkan ketika kita dalam tantangan rumah tangga kemudian kita katakan, lah sesarat nak buang. Ayat 14 dan 15, ketetapan itu sulit kita lakukan. Karena kenyataannya kita sering sulit untuk melakukan arahan itu. Karena merasa, oh bendo laku antara kala sabar abang puang. Laku sara rakadika napa susibangan apa. Tetapi hari ini kita mendapat kekuatan bahwa kuncinya tetaplah bersyukur kepada Allah. Moira kana kuat tahu baga-baga bangkit. Tetaplah bertahan. Itulah respon syukur kita karena telah diperjumpakan dan telah dipertemukan oleh Allah. Kenyataan kedua, bagaimana kita mau mengucap syukur atas segala kejadian dan perjalanan kehidupan. Kalau bangun pagi saja kita tidak fokus pada Tuhan. Kalau bangun pagi saja kita lebih fokus pada HP kita. Kita bangun, kita melupakan haleluya di hadapan Allah. Seolah-olah bangun pagi itu seperti hal yang wajar. Seolah-olah bangun pagi itu seperti sesuatu yang sepele. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya bahwa orang Ibrani pada zaman Alkitab sebelum tidur, mereka menutup doanya dengan mengatakan, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, hapri kohul. Mereka menyadari bahwa ketika mereka tidur, mereka meminjam roh kematian. Mereka belum tentu akan bangun, oleh karena itu mereka menitipkan rohnya kepada Tuhan. Ke dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Untuk itu jangan pernah melupakan untuk menengadah ke atas kepada Tuhan dan mengucaplah syukur. Bukan pada momen yang baik saja, tetapi pada saat yang tidak baik juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kedua saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah, jadikanlah itu sebagai pengikat yang mutlak dalam kehidupanmu. Sehingga ketika Yusuf marah, Rizki tetap menyapanya dengan baik, dengan sabar dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, dan teruslah bersyukur dalam untung dan malammu, baik kepada kedua saudara maupun kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, keluarga, kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bercermin dari firman Tuhan yang diperkatakan di tengah-tengah kita pada
siang hari ini? Seberapa tekunkah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam baik atau tidak baik keadaan kita? Seberapa sering kita mengikat diri kita dan memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan? Dan sudah seberapa jauh kita mengenakan manusia baru dalam hidup rumah tangga kita, dalam masa muda kita, pun dalam keluarga kita masing-masing. Berbenarlah di hadapan Tuhan. Jika masih ada waktu, perbaikilah sesuatu yang menurut kita tidak berpadanan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sedang berucapan syukur yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan buat teladan pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya kita dengarkan kitab Mazmur 89 ayat 5-6 demikian. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Kembali ke ayat 1 dinyanyikan oleh semua kaum ibu. Ayat yang kedua dinyanyikan oleh semua kaum bapak. Bersempahanku yang kau berikan padamu, semoga engkau baru di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukurku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidup
sayang. Di malam persembahanku yang ku berikan padamu, semoga berlalu harum di hadapanmu Yesus, tanda syukur berikan sebagai anak Tuhan. Berkati untuk ini sebab ku terimalah. Kita mendengar kesaksian pujian dari Jemaat Limbong Kalua Alitupo.
Tuhan dimuliakan lewat puji-pujian. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Secara pribadi kita juga mendoakan kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Allah sumber berkat, sumber kebaikan dan sumber kehidupan yang terus kami amini dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengantar kami untuk sama-sama menikmati sukacita dan syukur bersama dengan kedua keluarga di tempat ini. Bersyukur di mana Tuhan boleh menyatakan kasih kepada kedua anak Yusuf dan juga Rizky. Mereka boleh diikat dalam pemberkatan perkawinan, menjadi suami dan istri, dan itu mereka alami seluruhnya karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah ucapan syukur ini boleh terus mereka kumandangkan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka, bahkan kepada keluarga. Bahkan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kehidupannya, mampukan mulut dan kehidupannya untuk terus menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Seperti ajakan firman Tuhan yang telah disampaikan, yang dinyatakan oleh hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kami juga berharap kiranya juga kami mampu untuk mengenakan manusia baru dan menutup semua kekurangan-kekurangan kami dengan ungkapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus fokus kepada Tuhan dalam melihat setiap perkara-perkara yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, dalam setiap pencapaian-pencapaian yang berhasil kami nikmati. Ajar kami untuk selalu melihat bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan sebagai tokoh utama yang terus menolong dan menopang setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus mengamini penyertaan-Mu bagi kedua rumpun keluarga, di mana dalam melalui berbagai tahap sekaitan dengan kedua anak kekasih, mereka masih boleh dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun mungkin secara fisik mereka lelah, tetapi mereka menyatakan syukur di hadapan-Mu karena Tuhan ada dan menopang mereka dalam perencanaan ini. Bahkan melalui acara yang penuh dengan sukacita ini, mereka boleh Tuhan pertemukan satu dengan yang lainnya, saudara bersaudara, untuk melihat, menyaksikan momen bahagia dari kedua anak kekasih. Untuk itu ya Tuhan, biarlah sukacita itu terus meluap dan hadir dalam kehidupan kedua rumpun keluarga. Kami berdoa ya Tuhan bagi Yusuf bersama dengan Rizky dalam menata kehidupan keluarga mereka ke depannya. Biarlah mereka boleh tetap kuat, semangat, dan meminta petunjuk dari Tuhan. Bahkan biarlah mereka sebagai keluarga Kristen boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam prinsip rumah tangga mereka. Sehingga apapun yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga mereka, mereka tetap kuat, mereka tetap saling menolong, dan tetap mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa secara khusus bagi Yusuf yang berencana untuk kembali melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaannya di Morowali. Kiranya Engkau memberkati rencana Yusuf ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang mengantar dia untuk tiba di Morowali dengan penuh selamat nantinya. Bahkan Kau berikan hikmat kepadanya untuk menjaga hidupnya dengan baik, karena dia telah memiliki tanggung jawab, yaitu seorang istri yang harus dijaga perasaannya dan harus dijaga keutuhan rumah tangganya. Biarlah ia boleh bekerja dengan tekun, mengusahakan hidupnya dengan baik, dan selalu mengundang Tuhan untuk terus berperkara dalam setiap hal yang dia kerjakan dan dia kelola. Kami berdoa juga ya Tuhan dan bersyukur
Jikalau Tuhan boleh mengantar keluarga besar dari Rizky untuk tiba di Napu menikmati ibadah syukur saat ini. Dan jikalau dalam perencanaan mereka akan kembali ke Palu, kiranya Kau terus menyertai, memberkati penyertaan yang sama ketika Tuhan menuntun mereka ke Napu, akan mereka rasakan ketika mereka akan meninggalkan Napu untuk kembali ke Palu. Dan biarlah ya Tuhan persaudaraan antara kedua keluarga boleh terus terjalin dengan baik, karena mereka telah Engkau persatukan sebagai satu persekutuan yang telah diikat oleh Kristus. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan keluarga, di mana ada begitu banyak dari masyarakat, rekan persekutuan, tetangga yang boleh menyatakan kepeduliannya kepada keluarga, yang kami percaya dan amin itu semua adalah utusan-utusan Tuhan untuk menopang keluarga dalam menyukseskan setiap tahap dan setiap rencana-rencana yang dilakukan oleh anak kekasih. Kiranya Kau terus memberkati kehidupan mereka semua, dan biarlah juga mereka menjadi keluarga yang berbahagia dalam hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami pun yang hadir pada saat ini Tuhan, kami terus berserah dan menghadapkan kepala kami untuk mengucap syukur dan menyatakan permohonan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang tahu segala pergumulan kehidupan kami, adalah Allah yang tahu segala persoalan kami, dan Allah yang memiliki solusi atas seluruh permasalahan-permasalahan yang diizinkan untuk kami lalui. Untuk itu jadikan kami sebagai pasangan yang kuat, jadikan kami sebagai pasangan yang berhikmat, jadikan kami pasangan yang saling mengampuni dan sungguh-sungguh mengikat hubungan rumah tangga kami dalam ikatan kasih Kristus. Kami berdoa bagi pemerintah desa yang boleh menyempatkan waktunya untuk sama-sama hadir dalam sukacita saat ini. Engkau terus berkati dalam tanggung jawabnya, dalam pelayanannya bagi masyarakat. Engkau terus tambahkan hikmat agar sungguh-sungguh melalui kehidupannya kami selaku masyarakat boleh merasakan shalom Allah dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di tanah Ali Tuku ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Ajarkan kami untuk selalu mau menyerahkan ungkapan syukur kami dengan tulus kepadamu, karena kami mengamini bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan adalah bagian milik Tuhan sendiri, sehingga tidak layak bagi kami untuk tidak menyatakan syukur kepadamu. Dan kami percaya apa yang telah kami berikan adalah sesuatu yang akan berguna untuk menata pelayanan di manapun itu ya Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, ajar kami untuk mempergunakannya dengan baik, bahkan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang terlantar. Sadarkan kami Tuhan bahwa sebagian berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami adalah juga milik dari orang yang membutuhkan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan keluarga, bahkan kami semua hari ini dan seterusnya, hanya kami pertaruhkan dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berdoa bagi majelis jemaat yang boleh dengan sabar, yang boleh dengan penuh kesetiaan mengangkat pelayanan-pelayanan yang ada. Diberkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh terus semakin menghamba kepadamu. Biarlah melalui kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan semakin nyata kemuliaan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami dan ungkapan syukur kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengar segala seruan dan permohonan kami. Namun di atas semuanya itu, kami percaya juga bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi atas setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi yang masih dimungkinkan untuk berdiri, dipersilahkan berdiri.
Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan gaya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Keluarga bahkan kita sekalian, pergilah, nyatakanlah syukur kepada Allah dan bersorak-sorailah, sebab Tuhan Allah kita selalu baik bagi kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akhiri ibadah kita puji Tuhan. Rindukan Engkau mendapat. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Kita ulang sekali lagi. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Demikianlah ibadah kita pada kesempatan ini. Tuhan kiranya memberkati semua. Selamat siang dan shalom. Di seluruh orang. Kalau saya